Assalamualaikum, nama saya Bian Kalian Tasya, NPM 1915012003 dari jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi proporsi dan skala, lalu saya akan menunjukkan PPT-nya nanti di sini untuk mempermudah kalian para penonton memahami materi yang saya sampaikan. Lalu poin-poin pada proporsi itu yang pertama ada definisi proporsi dan sistemnya, yang kedua ada jenis-jenis proporsi, yang ketiga ada teori proporsi, dan keempat ada tujuan dari proporsi. Lalu selanjutnya pada poin-poin skala itu ada pengertian skala, ada macam-macam skala, lalu jenis skala, lalu ada perbandingan skala, dan yang terakhir adalah tujuan dari skala. Jadi selanjutnya untuk pembahasan yang pertama ya kita bahas tentang proporsi. Sebenarnya proporsi itu apa sih? Jadi proporsi itu merupakan suatu kesetimbangan antara dua atau lebih sisi yang berbeda gitu. Nah, akan tetapi proporsi ini memiliki pengertian lagi gitu loh menurut Vitruvius dan juga Alberti gitu. Kalau menurut Vitruvius itu merupakan suatu yang berkaitan dengan ukuran yang lain dari seluruh aspek pekerjaan dan bagian tertentu yang dijadikan standar gitu. Nah, kalau menurut Alberti itu berasal dari kata consinensis yang memiliki arti suatu keberhasilan kombinasi dari angka dan ukuran gitu. Lalu selanjutnya kita bahas tentang sistemnya. Sistemnya itu merupakan suatu nilai permanen yang dibagikan dari satu rasio ke rasio yang lainnya gitu. Nah, lalu suatu sistem ini dapat menghasilkan hubungan visual yang stabil antara bagian-bagian perbangunannya gitu. Jadi antara bagian satu dengan bangunan yang lainnya itu memberikan visual yang stabil sehingga enak untuk dilihat. Jadi proporsi itu dibagi menjadi 3, yaitu proporsi struktural, proporsi material, dan proporsi pabrikan. Nah, yang pertama kita membahas tentang proporsi struktural. Proporsi struktural itu merupakan angka perbandingan yang timbul akibat dari struktur yang terjadi pada bangunan. Jadi misalnya bentangan serta beban yang dapat dipukul oleh balok, kolom, dan dinding memberi gambaran secara fisik besaran ruang yang terjadi. Terus yang kedua ada proporsi material. Nah, proporsi material ini memiliki kekuatan, kekerasan, dan daya tahan yang kuat gitu. Nah, masing-masing dari ketiga sifat tersebut, proporsi material bisa dihitung batas kekuatan dari masing-masing material tersebut. Terus yang terakhir ada proporsi pabrikan. Unsur proporsi arsitektur lainnya adalah berdasarkan proses pembuatannya. Karena unsur-unsur dalam arsitektur mengalami proses pembuatan massal di pabrik. Nah, pabrik tersebut dapat berupa perorangan maupun sebuah industri di mana mereka memiliki ukuran dan proporsi yang mereka gunakan sebagai standar produksi mereka. Lalu selanjutnya kita bahas tentang teori proporsi. Teori proporsi itu menyangkut dari golden section, penataan klasik, terus ada renaissance, medular, Ken, antropometri. Jadi kita bahas sedikit tentang golden section, kita bahas singkat-singkat aja di sini. Golden section itu didefinisikan sebagai rasio ya. Jadi rasio dari satu benda ke benda yang lain atau dari satu bagian ke bagian lain. Dia bisa disebut juga sebagai garis atau dua buah ukuran suatu gambar bidang gitu. Dimana bagian yang lebih kecil dibandingkan dengan bagian yang lebih besar adalah sama dengan perbandingan bagian yang besar terhadap keseluruhannya gitu kan. Bisa dipahami ya. Ada contoh gambarnya di sini tentang golden section ya. Jadi emang perbandingan, intinya itu adalah rasio dan perbandingan. Lalu selanjutnya ada penataan klasik. Itu merupakan tataan arsitektur yang dalam perancangannya menerapkan sistem proporsi. Bagi bangsa Romawi dan Yunani kuno, tataan ini direpresentasikan ke dalam proporsi yang sempurna gitu. Dengan aspek-aspek keindahan dan harmoni juga yang sempurna gitu kan. Unit dimensi dasarnya adalah diameter kolom. Dari modul inilah muncul dimensi tiang, puncak kolom maupun kaki kolom gitu di bawah dan balok di atasnya hingga ke detail yang paling kecil. Ya, ada contoh gambarnya dari teori klasik tadi. Terus selanjutnya ada teori Renaissance ya, maaf.
Jadi pada teori ini itu terdapat 3, teori Plato, teori Pythagoras, sama teori Aristoteles. Teori Plato itu melihat bahwa keindahan alam muncul melalui adanya garis, lingkaran, dan permukaan yang menghasilkan bentuk dan volume geometris yang absolut. Teori Pythagoras itu merupakan dasar pengembangan rasio perbandingan yang membentuk dasar bagi proporsi-proporsi arsitektural dengan mencoba perhitungan matematis untuk membentuk suatu yang estetis. Terus ada teori Aristoteles mengembangkan teori ruang sebagai tempat dan terbatasnya kosmos yang kemudian berkembang sampai dengan timbullah konsep ruang Kartesian. Selanjutnya modular. Pengertian dari modular itu sendiri adalah merupakan skala antropometri dari proporsi yang dirancang oleh Le Corbusier. Le Corbusier itu merupakan arsitektur dunia yang terkenal dengan karya-karyanya yang modern. Berikut adalah contoh-contoh dari modular. Selanjutnya adalah Ken. Ken itu diperkenalkan pada akhir abad pertengahan Jepang, yang awalnya digunakan hanya untuk menandai interval antara 2 kolom dan divariasikan dalam ukuran. Untuk selanjutnya bisa dibaca di PPT yang saya tampilkan ini tentang pengertian dari Ken. Berikut adalah contoh-contoh dari Ken itu ya, proporsi Ken itu sendiri bisa dilihat pada PPT. Lalu selanjutnya ada antropometri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah ilmu yang membahas tentang pengukuran tubuh manusia yang digunakan untuk pembuatan desain furnitur ya ergonomis. Nah, ini faktor-faktor pembeda ukuran tubuh manusia ada pada usia, suku bangsa, posisi tubuh, jenis kelamin. Terus tipe pengaplikasian metode antropometri bisa dilihat pada PPT dan dipahami tentang dinamik antropometrinya. Lalu selanjutnya tujuan dari proporsi sebagai penghubung, menampilkan arsitektur dan memadukan bentuk-bentuk geometris sederhana pada wujud yang ekspresif, menjadikan kesesuaian, terjalin kesatuan gerakan dalam berarsitektur. Lalu selanjutnya ada definisi skala. Nah, skala merupakan perbandingan antar kategori di mana masing-masing kategori diberi bobot nilai yang berbeda. Tuh. Jenis-jenisnya ada skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Selanjutnya lagi ada macam-macam skala. Skala visual dan skala manusia. Nah, pada skala visual yang merujuk tidak kepada dimensi aktual suatu benda, tapi lebih kepada seberapa kecil atau besar sesuatu tampak berkaitan dengan ukuran normalnya, atau pada ukuran benda lain di dalam lingkungannya. Lalu selanjutnya ada skala visual. Contohnya saja itu ada pada PPT dan pahami. Lalu selanjutnya ada skala manusia. Skala manusia merupakan sekumpulan kualitas fisik dan kualitas informasi yang mencirikan tubuh manusia, kemampuan motorik, sensorik, atau mentalnya, dan institusi sosial manusia. Lalu selanjutnya ada skala visual. Ada 8 urutan pengukuran skala manusia dari awal sampai akhir. Bisa kalian pahami dan kalian baca di PPT yang saya tampilkan saat ini tentang skala visual. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis skala. Itu terbagi menjadi skala natural, skala intim, skala heroik. Yang pertama ada skala natural, yaitu ukuran atau besaran bangunan atau massa terlihat sebagaimana adanya. Dia bertujuan untuk membuat ruang terlihat sebagaimana mestinya menurut ukuran sebenarnya. Selanjutnya ada skala intim, di mana skala ini bertujuan untuk membuat ruangan terkesan lebih kecil dari ukuran sebenarnya. Dapat diciptakan dengan cara penerapan cahaya, pembagian lebih besar dari ketinggian ruang yang rendah, pemakaian ornamen yang lebih besar dari biasanya.
Lalu selanjutnya ada skala heroik, di mana skala ini sengaja diatur agar objek atau bangunan terlihat lebih besar, lebih tinggi, dan lebih luas daripada aslinya gitu. Jadi berbalikan dari skala intim tadi. Nah, ini merupakan cara-cara untuk menentukan skala heroik. Ada 4 cara ya. Dengan bentuk sederhana, adanya kontras dengan satuan unsur, dengan penyesuaian bagian-bagian dengan keseluruhannya. Lalu selanjutnya, ada perbandingan skala. Ada skala angka dan skala verbal. Pada skala angka, kita di sini jelaskan perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya dinyatakan dalam bentuk angka atau pecahan yang sederhana. Contohnya bisa dilihat di PPT ya, skala 1:100 dan skala 1:50.000. Skala verbal itu merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya dinyatakan dalam bentuk angka atau pecahan yang sederhana. Contohnya itu skala 1:100 dan skala 1:50.000. Lalu yang selanjutnya perbandingan skala. Dia memiliki tujuan untuk mengetahui sebuah ukuran objek pada gambar yang akan digambar maupun objek sesungguhnya yang akan digambar. Untuk mengetahui sebuah ukuran objek, untuk mempermudah dalam memperkirakan atau mengetahui ukuran, untuk memudahkan manusia, dan selanjutnya dan sebagainya. Kesimpulan dari materi ini, skala dalam desain arsitektur merupakan perbandingan dari ruang atau bangunan dengan lingkungan atau elemen arsitektur lainnya. Bentuk skala juga terkait dengan ukuran bangunan yang ada di dekatnya. Di sini peran arsitek atau penyedia jasa arsitektur sangat penting dalam proses desain. Dalam ilmu arsitek, proporsi merupakan hasil perhitungan yang bersifat rasional dan terjadi bila dua buah perbandingan adalah sama. Artinya proporsi harus memperhitungkan kesesuaian dimensi dari sebuah elemen arsitektur dengan lingkungan sekitarnya, seperti lokasi, posisi, maupun objek lainnya. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.